Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan mengulang lagi ya tentang perbandingan pada segitiga siku-siku, yaitu tentang trigonometri dasar ya, berkaitan dengan nilai sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ini adalah untuk materi dasar trigonometri untuk matematika tingkat SMA. Oke ya. Nah, misalnya ini ya, kita membahas tentang ini ya. Misalkan ada soal sin P sama dengan P, maka tangen P adalah gitu ya. Nah, nanti kita prinsipnya adalah menggunakan segitiga siku-siku dan aturan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, nanti kita bahas 3 soal agar kalian paham ya untuk soal-soal model ini ya. Oke, sebenarnya saya bahas dulu ya tentang teorinya sedikit aja, sebentar. Misalkan saya punya ini ya, punya segitiga siku-siku ya. Ini misalkan ada segitiga siku-siku. Di sini ada sudut A gitu ya. Nah, perhatikan kalau ini kita bahas sudut A, berarti ada sisi samping. Misalkan sini sisi samping ya. Di sini sisi depan. Oke. Ini sisi miring. Nah, pasti pada segitiga siku-siku ada sisi miring. Nah, berarti kalau ini sudut A, berarti ini depan dari sudut A, ini samping dari sudut A, dan ini adalah sisi miringnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita akan menghitung nilai sinus kosinus ya, sin A misalkan gini ya, sin A, ingat rumusnya adalah depan dibagi miring, ya, berarti demi. Cara mengingat itu ya, depan dibagi miring, kalau disingkat demi. Kemudian kalau cos A, kosinus berarti kan samping dibagi miring. Kalau mengingatnya paling mudah apa? Sami, gitu ya, samping dibagi miring. Kemudian kalau tangen A, misalnya gitu ya, kalau tangen itu depan dibagi samping ya. Oke, depan bagi samping, kalau disingkat desa, gitu ya. Nah, berarti cara mengingatnya adalah sinus itu demi, kosinus itu sami, tangen itu desa, gitu ya. Nah, perhatikan ini dasar ya, kita ingat ya. Oke, sekarang perhatikan, kita bahas soal nomor 1. Diketahui sin B itu sama dengan P dan tangen B itu berapa, gitu ya. Nah, nanti kita gunakan rumus Pythagoras ya. Oke, sin B sama dengan P. Nah, berarti kalau sin B itu sama dengan B, kalau kita ubah ke bentuk perbandingan ini ya, sin B sama dengan P ya. Nah, P itu kan bisa ditulis apa? P per 1, dimana P-nya kita anggap sisi depan, 1 kita anggap dengan sisi miring, gitu ya. Nah, berarti kalau digambar gini, berarti kalau digambar itu misalnya gini, kalau di sini ada sudut B, gitu ya, P per 1. Nah, sin B itu depan dibagi miring, berarti depannya itu kita anggap P ukurannya, miringnya berarti kita anggap 1, sehingga P per 1, gitu ya. Nah, pada segitiga siku-siku berarti kita akan mencari ini, panjang ini dulu, X-nya dulu ya. Kita cari dulu ya. Nah, caranya dengan rumus Pythagoras, berarti X itu kan sifatnya X kuadrat, itu sama dengan sisi miring kuadrat, gitu ya, dikurangi dengan P kuadrat. Berarti kalau X ini ya, itu sama dengan akar dari 1 kuadrat dikurangi P kuadrat, berarti 1 dikurangi P kuadrat, gitu ya. Nah, maka di sini sisi panjang ini, sisi miringnya apa? Sisi samping itu adalah akar 1 dikurangi P kuadrat, gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencari tangen B. Nah, intinya kalau ini semua sisi sudah ada ukurannya, berarti kita mudah untuk menentukan nilai sin cos tangennya. Oke ya. Sekarang kita hitung tangen B. Tangen B itu sama dengan apa tadi? Sisi depan dibagi sisi
samping, berarti depannya itu P, gitu ya. Sampingnya adalah ini, akar 1 dikurangi P kuadrat, gitu ya. Paham ya? Nah, jadi nilai tangen B itu sama dengan P per 1 dikurangi P kuadrat, ya, akar gitu ya. Nah, paham ya? Nah, kalau cos B apa? Cos B. Cos B kan tadi sin. Nah, berarti cos B itu bisa dicari dengan apa? Samping dibagi miring. Sampingnya berapa? Akar 1 dikurangi P kuadrat. Miringnya adalah 1. Nah, karena per 1 berarti kan tidak pengaruh ya. Bisa diringkas atau bisa disederhanakan menjadi 1 dikurangi P kuadrat. Gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 2. Oke, pada soal yang nomor 2, ini diketahui cos K itu sama dengan 2 per P. Tentukan nilai sin K tangen K. Maksudnya sin K dikalikan tangen K. Itu adalah berapa? Gitu ya. Oke, cos K itu sama dengan 2 per P. Berarti cos K itu bisa ditulis 2 per P. Berarti 2 itu dianggap sisi samping, P-nya sisi miring, gitu ya. Berarti kita gambar dulu. Kita gambar segitiganya ya. Kita gambar segitiganya seperti ini. K-nya di sini ya. Oke. 2 itu sisi samping, berarti 2-nya di sini. Gini ya. Karena sudutnya ini. Nah, P-nya sisi miring, berarti P-nya di sini ya. Oke, paham? Nah, berarti kan di sini belum ada ya. Berarti kita cari menggunakan Pitagoras. Di sini bisa kita cari dengan rumus ini ya. Sisi siku-siku yang lain itu sama dengan apa? Sisi miring kuadrat kita kurangi sisi siku-siku yang lain dikuadratkan ya. Oke, berarti di sini misalkan X gitu ya. X itu bisa dicari dengan akar sisi miring kuadrat berarti P kuadrat kita kurangi dengan sisi siku-siku yang lain dikuadratkan. Gini ya. Atau bisa disederhanakan menjadi X itu sama dengan P kuadrat dikurangi dengan 4. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Di sini X-nya itu sepanjang berapa? Kita tulis saja X-nya itu sepanjang P kuadrat kita kurangi dengan 4. Gitu ya. Nah, soalnya kita mencari sin K tangen K. Kita hitung ya. Sin K dikalikan dengan tangen K. Itu sama dengan apa? Sin K tadi depan dibagi miring. Berarti depannya itu P kuadrat dikurangi 4. Kita bagi dengan miringnya adalah P. Tangen depan dibagi samping. Depannya adalah P kuadrat dikurangi 4. Sampingnya adalah 2. Nah, berarti kalau kita kalikan gini ya. Ini kan sama ya. Berarti akarnya hilang menjadi P kuadrat dikurangi 4 kita bagi dengan P kali 2. Itu hasilnya adalah 2P. Gitu ya. Mudah sekali ya. Oke, sekarang yang nomor 3, soal nomor terakhir. Misalkan kita punya ini ya. Nomor 3. Diketahui tangen A itu sama dengan 1 per A. Nah, ditanyakan ini cos A dikurangi 1 per sin A itu sama dengan berapa, gitu ya. Oke, sekarang tangen A 1 per A, depan dibagi samping ya. Nah, bisa kita gambar seperti ini. Ini siku-siku di sini, misalkan sini sudut A. Gitu ya. Tangen A 1 per A, berarti depan dibagi samping. Gini ya. Nah, ingat rumus Pitagoras, sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya kemudian di akar ya. Berarti sisi miring itu adalah ini A kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 ya. Berarti bisa saya ringkas menjadi
1. Nah, berarti diperoleh sisi miringnya adalah A kuadrat ditambah 1. Gitu ya? Paham ya? Oke, sekarang kita cari cos A dikurangi 1 per sin A. Oke, cos A itu sama dengan berapa? Samping per miring. Miringnya adalah akar dari A kuadrat plus 1. Kalau sin A itu apa? Depan dibagi miring, 1 per akar A kuadrat plus 1. Nah, berarti kalau cos A dikurangi 1 per sin A itu sama dengan apa? Cos A itu adalah A per akar dari A kuadrat ditambah 1. Gitu ya. Kalau sin A sama dengan 1 per akar ini ya, A kuadrat per 1, berarti seper sin A itu berarti kan kebalikannya. Berarti ini juga dibalik caranya, gitu ya. Berarti akar A kuadrat ditambah 1 kita kalikan dengan 1. Gitu ya. Berarti kan di sini apa? Penyebutnya beda ya. Berarti harus kita samakan dulu, karena ini penyebutnya beda, berarti kita samakan penyebutnya biar menjadi A kuadrat plus 1 di akar ini ya. Berarti kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan ini. A kuadrat plus 1 di sini sama ya, A kuadrat plus 1. Oke, jadi ini penyebutnya sudah sama. Kita tinggal sederhanakan aja. Berarti di sini penyebutnya ini ya, A kuadrat plus 1 di akar ya. Ini A kita kurangkan dengan, nah berarti kan di sini ada sama ya, akar. Karena ini sama ya, berarti kan dikuadratkan ya. Nah, triknya berarti akarnya hilangkan sehingga menjadi dikurangi A kuadrat ditambah 1. Oke. Kita hilangkan kurungnya sehingga menjadi ini A kuadrat dikurangi, maaf, A dikurangi A kuadrat dikurangi 1. Berarti kalau kita posisikan ini paling depan, A kuadratnya berarti minus A kuadrat, gitu ya, ditambah A, kemudian ini hati-hati dikurangi 1. Nah, penyebutnya ini adalah akar dari A kuadrat plus 1. Oke ya. Nah, jadi cos A dikurangi seper sin A itu sama dengan ini, minus A kuadrat ditambah A dikurangi 1 per akar A kuadrat plus 1 gini. Oke, sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial tentang perbandingan trigonometri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.